Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdina Dilaranti dengan NPM 202200003. Jadi di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang kedua yaitu Zaki Al-Azam dan Tiara Ayun Haifani. Jadi kami akan membahas mengenai sejarah masa praaksara di Lampung hingga zaman kuno sampai 1500 Masehi. Yang pertama adalah sejarah praaksara. Untuk sejarah yang ada di Lampung, memang kita ketahui banyak sekali peninggalan-peninggalan praaksara yang ada di Lampung itu sendiri. Nah, di sini Lampung sudah pada kala itu Kerajaan Lampung atau Lampung sendiri datang pada tahun 7 Masehi. Yang kita kenal yaitu situs Skala Bela, yang dimana situs Skala Bela ini terdapat di Lampung Barat. Kerajaan Skala Bela merupakan kerajaan yang dimana kerajaan ini memang wilayah Kabupaten Lampung Barat ini memiliki Danau Ranawa atau memiliki pulau yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kehidupan pemerintah yang ada di skala berat tersebut atau di daerah Lampung? Kehidupan pemerintah dan bernegara, kedatangan pengaruh Hindu-Buddha itu sendiri datang melalui awal dari zaman kuno itu sendiri, yaitu suatu sistem di mana hidup kenegaraan yang saatnya merupakan pemerintahan yang diwariskan oleh anaknya kepada cucu atau cucunya. Yang dimana itu adalah sebuah hal kehidupan pemerintahan yang itu terbuat dari kerajaan itu sendiri, sehingga itu kenegaraannya seperti turun-temurun, yaitu di Lampung Barat. Dalam hal ini maka kita ketahui bahwasanya memang skala berak contohnya ini adalah kerajaan yang dimana sebuah awal mula dari asal muasal Lampung datang ke Indonesia, yaitu dari Lampung Barat pada abad sampai ke abad 1500 Masehi. Kita ketahui teman-teman yang saya hormati bahwasanya kita harus ketahui mengenai penyelenggaraan hidup, yaitu masyarakat yang ada di Lampung itu sendiri. Secara tradisional, penghidupan penduduk Lampung pada masa itu adalah berburu dan tani. Penyelenggaraan hidup masyarakat yang ada di Lampung. Secara tradisional, kehidupan penduduk Lampung pada masa itu adalah berburu dan bertani. Nah, sistem pertanian mereka itu berbeda dengan daerah Jawa, di mana masyarakat Lampung sudah menggunakan pengolahan tanah basah, yaitu pertanian di sawah. Nah, tanaman yang mereka tanam itu umumnya adalah bahan makanan seperti padi, jagung, dan ketela. Nah, akan tetapi tanaman padi di daerah Lampung itu ditanam di huma atau di pegalan, di mana bekas hutan yang dibabat, yang kemudian dibersihkan dan kemudian ditanami padi oleh masyarakat Lampung. Sistem penanaman padi tersebut itu sering dipindahkan karena huma hanya ditanami satu kali lalu ditinggalkan dan membabat hutan yang baru. Lalu siapa sih yang boleh menjadi pemimpin pada masa itu? Nah, golongan rakyat adalah sebagai bagian dari golongan pemimpin itu sendiri. Dan setiap golongan rakyat dapat menjadi golongan pemimpin apabila ia mampu, baik dalam bidang moral dan bidang materi. Dan pemimpin itu dapat dibeli apabila ia mampu. Kehidupan seni budaya yang ada di Lampung, yaitu yang pertama, pendidikan. Pada periode kuno, pendidikan dilaksanakan dengan memakai cara-cara tradisional, yaitu rakyat tidak dididik sebab belum ada pendidikan seperti sekarang. Cita-cita hanya bisa ditanam di dalam hati. Tujuannya agar rakyat sadar dan yakin akan kewajiban hidupnya. Nah, di sini peran orang tua itu sangat menentukan mereka bertindak sebagai guru istimewa. Segala urusan pendidikan ditangani dalam keluarga. Nah, masih sangat sulit sekali untuk menjelaskan pendidikan pada masa periode zaman kuno itu
di daerah Lampung. Nah, masyarakat purba amat bersahaja, kebutuhan manusia belum banyak. Nah, tiap keluarga harus dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Yang kedua yaitu kesenian pada periode ini merupakan bagian dari kehidupan beragama. Ada 3, yaitu yang pertama, kesenian yang berkembang selalu dihubungkan dengan upacara keagamaan. Nah, dalam bidang seni rupa, misalnya dalam bidang arsitektur, itu mulai berkembang bentuk rumah Lampung yang nantinya berkembang menjadi rumah yang khas pada saat ini. Yang kedua yaitu dalam bidang seni suara atau musik, yang terdapat nada dan irama yang bercorak Melayu dengan variasi nada India dari tangga nada minor. Kemudian yang ketiga, dalam bidang sastra itu berkembang pula yang disebut dengan cerita rakyat, peribahasa, pantun-pantun, teka-teki, dan sebagainya yang berbentuk prosa. Itu telah dikenal serambi atau cerita panjang, cerita culika, cerita pendek, dan cecawan atau keluhan jiwa. Nah, berkembangnya kesenian itu telah disebutkan di atas, pada umumnya dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa agama pada saat itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas alam pikiran dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung dan hubungan keluar yang seperti apa yang dimiliki oleh masyarakat Lampung. Pertama, alam pikiran dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung. Agama Hindu merupakan agama yang dianut oleh penduduk Lampung. Kemudian masuk pula pengaruh agama Buddha yang berkembang melalui kerajaan Sriwijaya. Menurut buku Babat, setelah Sriwijaya runtuh pada tahun 1377, maka kekuasaan di Suwantara dipegang oleh Maharaja Aditya Warman. Agama yang dianut adalah Buddha campur Siwa, yang disebut aliran Bhairawa. Aliran ini menggunakan mantra-mantra untuk membuang dosa dan meminta berkas dewa. Caranya dengan mengorbankan manusia yang disiksa sampai mati. Bukti-bukti bahwa orang Lampung itu dahulunya penganut aliran Bhairawa masih tampak hingga sekarang ini. Misalnya seperti dalam hal adat wanita Lampung yang berpangkat Papadun Marga, kalau akan pergi ke sesat naik kereta, digunakan untuk tumpuan kaki ialah orang yang tiduran bertelentang mirip area Aditya Warman. Lalu adat orang Lampung kalau akan menghapus malu harus dia menganiaya orang sampai mati. Orang yang dibunuh secara demikian disebut irawan. Sekarang itu sudah dilarang sejak pemerintahan kolonial. Irawan itu termasuk biaya yang harus dibayar kalau akan naik pepadun. Mengenai korban semacam itu dapat kita temui pada beberapa tempat, misalnya di Kenali. Terdapat batu kepampang yang menurut cerita dahulunya dipakai untuk memotong kepala orang yang bersalah. Lalu di Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan, diketemukan sekelompok makam Islam yang menurut informasi penduduk berasal dari masa Banten, pengaruh di sana. Di antara batu-batu nisan ini dapat digolongkan atas 3 macam bentuk, yaitu yang pertama berbentuk seperti hulu keris, lalu yang kedua berbentuk seperti gada atau pemukul, lalu yang ketiga yang seperti gada juga, tetapi ujungnya berbentuk segitiga. Lalu di Pugung Raharjo didapatkan situs kepurbakalaan yang sangat luas dan kompleks. Selain peninggalan dari masa-masa batu, juga ditemukan peninggalan dari masa Hindu. Peninggalan itu berupa sebuah area dari batu yang menggambarkan area perwujudan, tetapi belum jelas siapa yang diwujudkannya. Lalu yang kedua, hubungan keluar yang seperti apa yang dimiliki masyarakat Lampung. Daerah Lampung merupakan daerah yang strategis dan merupakan penghubung antara Jawa dan Sumatera, dan juga dengan daerah-daerah lain seperti Kalimantan. Hubungan dari zaman ke zaman telah membuka daerah Lampung yang selalu berhubungan dengan dunia luar. Sebagai daerah yang menghasilkan rempah-rempah perdagangan, antar pulau sudah ada sejak periode ini. Bahkan hubungan ini dengan Cina pun sudah terjalin sejak abad ke-7, pada masa kerajaan Tulang Bawan yang menguasai daerah ini. Hubungan dengan dunia tidak terhenti pada relasi selanjutnya, di mana sudah merupakan bagian kerajaan Sriwijaya. Dalam periode ini juga kekuasaan Majapahit sejak abad ke-14 menguasai daerah Lampung. Majapahit sebagai negara maritim tentu saja memajukan perdagangan baik bersifat interinsuler maupun perdagangan internasional. Daerah Lampung sebagai penghasil rempah-rempah tentu saja tidak dapat melepaskan dirinya sebagai daerah terbuka, sebab akibat dari hubungan pada adat istiadat. Baik,
Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.